Halo semuanya dan selamat datang lagi. Di dunia kerja yang serba cepat sekarang ini, kita sering banget kan dengar kata kolaborasi. Tapi apa sih artinya? Dan yang lebih penting, gimana cara melakuinya dengan benar? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng panduan lengkap soal kolaborasi ini. Gini, biar gampang, kita pakai perumpamaan sebuah orkestra. Coba deh bayangin, satu biola, sebagus apapun mainnya, nggak akan bisa menciptakan simfoni yang megah sendirian kan? Perlu ada koordinasi. Semua orang harus paham perannya dan punya tujuan yang sama. Baru deh, musiknya jadi indah. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita jadi dirijen buat orkestra di organisasi kita? Gimana caranya mengubah sekumpulan orang-orang hebat menjadi satu tim yang kompak dan hasilnya luar biasa? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih partiturnya. Kolaborasi dalam konteks organisasi itu sebenarnya apa sih? Ini lebih dari sekedar kerja bareng loh. Nah, coba perhatiin 3 kata kunci di sini, sumber daya, pengetahuan, dan tanggung jawab yang sifatnya dibagikan. Ini bukan soal delegasi tugas ya, tapi tentang kepemilikan bersama. Setiap pemain di orkestra itu ikut bertanggung jawab loh buat harmoni secara keseluruhan. Jadi, ini dia intinya. Kita repot-repot berkolaborasi karena tantangan yang kita hadapi sekarang itu makin rumit. Sering juga disebut wicked problems. Coba pikirin deh, isu kayak perubahan iklim, krisis kesehatan, atau disrupsi digital. Nggak ada satupun departemen yang punya semua jawabannya. Kita butuh gabungan keahlian dari banyak pihak. Oke, jadi kalau kolaborasi itu orkestranya. Nah, prinsip-prinsip ini ibarat partitur musiknya. Biar apa? Biar semua orang main di nada dan tempo yang sama. Nggak ada yang main sendiri-sendiri. Yuk kita lihat apa aja sih aturan mainnya. Nah, keenam prinsip ini tuh kayak lem sosial yang bikin tim jadi solid. Coba deh, kalau nggak ada kepercayaan, orang pasti jadi sungkan buat terbuka. Kalau nggak transparan, ya isinya curiga melulu. Kalau nggak ada kesetaraan, ide-ide paling brilian bisa jadi malah nggak kedengaran. Dan tanpa komitmen ke tujuan yang sama, ya semua orang cuma bakal mainin lagu mereka sendiri-sendiri. Kacau kan? Di dalam sebuah orkestra, kan ada banyak musisi dengan peran yang beda-beda. Sama persis kayak di dalam sebuah kolaborasi. Sekarang, yuk kita kenalan sama para pemain kuncinya dan lihat apa aja peran mereka. Setiap peran ini, kalau kita lihat, punya padanannya di orkestra. Fasilitator, itu dia dirijennya, yang jaga tempo biar semua pas. Pengambil keputusan, mereka itu kayak pemimpin tiap seksi alat musik, misalnya biola pertama. Terus ada kontributor teknis, nah ini dia para solois yang jago banget di bidangnya. Pemangku kepentingan, mereka itu penontonnya yang harus kita puaskan dengan hasil akhirnya. Dan terakhir, ada penjembatan batas, mereka ini diplomatnya, yang mastiin komunikasi antar seksi itu lancar jaya. Sebagus-bagusnya orkestra, pasti ada aja momen di mana ada nada yang sumbang. Namanya juga kerja bareng, konflik itu ya nggak bisa dihindari. Tapi kuncinya bukan di konfliknya, tapi di cara kita mengelolanya. Karena konflik itu nggak selamanya jelek loh. Kalau dikelola dengan benar, justru bisa jadi sumber energi kreatif baru. Nah, di sini kita harus bisa bedain 2 jenis suara ini. Pertama, ada konflik tugas. Ini tuh perdebatan sehat soal gimana caranya atau apa yang harus kita kerjain. Ini tuh energi kreatif, bikin ide jadi makin tajam. Sebaliknya, yang kedua ini bahaya, konflik hubungan. Ini gesekan personal, saling gak suka. Ini tuh yang merusak segalanya. Tugas kita adalah mendorong yang pertama sambil meredam yang kedua seminimal mungkin. Terus gimana dong caranya kita nyetem ulang orkestra ini pas lagi ada nada sumbang? Tenang, ada beberapa alatnya. Bisa pakai negosiasi yang fokusnya ke kepentingan bersama, bukan ke ego masing-masing. Atau panggil pihak ketiga yang netral buat jadi penengah. Atau bisa juga dengan dialog terbuka yang difasilitasi, di mana si dirijen memastikan semua suara didengar secara konstruktif. Oke, kita udah bahas semua elemennya. Sekarang kita sampai di puncaknya. Apa sih yang ngebedain kolaborasi yang sukses, yang bisa menghasilkan simfoni indah dari yang ya cuma jadi suara berisik doang? Nah, ini dia resep suksesnya. Semuanya itu dimulai dari pemimpin yang nggak cuma nyuruh, tapi memfasilitasi. Ditambah tujuan yang jelas banget buat semua orang, rasa percaya yang tinggi, alur komunikasi yang lancar, dan pastinya dukungan penuh dari organisasi. Kalau semua ini ada, wah, siap-siap aja bikin mahakarya bareng. Nah, sebaliknya, ini resep buat kegagalan total. Coba perhatiin deh, ini tuh kayak kebalikannya dari yang tadi. Nggak ada rasa percaya, ada satu pihak yang terlalu dominan, komunikasinya macet dan tujuannya beda-beda. Udah deh,
Dijamin kolaborasi kalian bakal berakhir jadi suara sumbang yang bikin pusing. Jadi setelah semua usaha ini, buat apa sih? Ini dia intinya, hasil akhirnya. Kolaborasi yang sukses itu bisa menghasilkan inovasi yang lebih keren, kerja yang lebih efisien, dan ujung-ujungnya menciptakan nilai yang jauh lebih besar. Ini soal menciptakan sebuah simfoni yang mustahil bisa dimainkan oleh satu orang doang, sehebat apapun dia. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba lihat tim kalian, proyek kalian, atau organisasi kalian. Apakah kalian semua lagi memainkan musik yang sama untuk menciptakan harmoni? Atau jangan-jangan cuma sekumpulan suara berisik yang nggak jelas arahnya? Jawabannya ada di tangan kalian sendiri.